Sobat Rendah, apakah kamu sudah mengetahui apa itu dunia kerja? Dunia kerja merupakan suatu lingkungan tempat seseorang bekerja atau mencari pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh penghasilan dan mengembangkan karir. Namun, dunia kerja bukan hanya sekedar tempat untuk mencari nafkah. Di dalamnya terdapat beragam pengalaman dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Maka dari itu, podcast Fundasi kali ini akan mengangkat tema dunia kerja, di mana podcast kali ini akan didampingi dengan narasumber yang merupakan alumni dari D3 Teknik Sipil UNS. Apakah sudah terhubung, Mbak Adel? Ya, halo, udah. Halo, selamat malam, Mbak Adel. Ya, selamat malam. Gimana nih, Mbak, kabarnya, Mbak? Baik atau gimana nih, Mbak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah. sehat luar dalam ya batin, jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Ini sepertinya kelihatannya Mbak Adel masih di tempat kerjaan ini ya? Iya, betul banget. Saya masih di kantor ini. Kelihatan, Mbak, masih Sebenarnya, pakai iya, rompi. iya soalnya kalau di Gimana, Mbak? kantor itu harus, kalau di kantor harus wajib pakai APD lengkap. Mau di area, kalau di area shop harus pakai APD lengkap gitu. Jadi karena saya berhubung lagi di kantor, jadi saya harus pakai rompi terus seragam kantor gitu. Berarti di kantor situ harus selalu mematuhi aturan K3 ya, Mbak ya? Walaupun itu di dalam Iya, ruangan iya, betul. tetap memakai ya? Iya, betul. Tapi Ngomong-ngomong nih, nggak Mbak. pakai helm ya? Oh, nggak pakai helm. Enggak. Iya, Mbak, di Helmnya kalau dalam di luar kantor. aja. Oh, ngomong-ngomong gini, Mbak. Kan sebelumnya nih belum kenalan ya, Mbak. Nama saya Iya. Ston Wicaksono. Saya merupakan mahasiswa D3 Teknik Sipil angkatan 2022. Jadi itu. Nah, Panggilannya siapa? oh panggilannya saya Danu, Mbak. Mas Danu berarti ya. Oke. Iya. Oh, sebelumnya ini kan teman-teman belum tahu nih, Mbak, nama Oke. lengkapnya Mbak siapa atau Mm-mm. mungkin pekerjaannya Mbak itu sebagai apa gitu. Boleh berkata terlebih dahulu bisa narasumbernya apa gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Nurhanisa. Biasa dipanggil Adel biasanya atau Adelia boleh. Saya alumni dari D3 Teknik Sipil UNS, khususnya prodi jurusannya transportasi ya, angkatan 2016. Saat ini saya kerja di PT Pama Persada sebagai drilling and blasting technical. Salam kenal ya semuanya. Ngomong-ngomong nih, Mbak, Iya, kan ini gimana? Mbaknya masih di lokasi kerja ya, Mbak ini. Iya, betul. Sebelum kita bahas mengenai tentang dunia kerja, boleh nggak sih kita Mm. tahu di situ, di lingkungan situ tuh ada apa aja gitu, Mbak? Kalau di sini ruangan ini cuman kayak office desk biasa sih. Soalnya apa udah malam kan, udah sepi, nggak ada orang Berarti kayak ngelembur ya ini, Mbak? gitu. Iya, demi teman-teman ini saya bisa sharing. Ada bis jam 6 kan, jam 6 sore. Tapi ada juga jam 8. Jadi bisa bisa milih karyawan bisa mau lembur atau mau pulang itu bisa milih gitu. Mau jam 6 atau jam 8. Terakhir penjemputan itu jam 8 gitu. Untuk penjemputannya itu Kalau berarti dijemput pakai bis atau apa, Mbak? iya di sini pakai apa? Ada sarananya dikasih bis, jadi dijemput bareng-bareng tuh sama teman sekantor satu mes dijemput ada yang jam 6 jam 8 gitu. Jadi kalau pulang bareng dikabarin nih pulang gitu. Bisnya udah datang, sarana udah datang kayak gitu dikabarin gitu. Biasanya kalau kloter 2 tuh sepi, jam 8 kayak gini biasanya sepi. Kebanyakan pulang yang jam 6 karena jam kerjanya kan 12 jam ya. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore
Itu penjemputan pertama itu rame biasanya. Terus mau tanya nih Mbak kan, Mbak Iya, Adilnya kerja di Pama Persada ya Mbak ya? iya betul. Sebelumnya, sebelum masuk di dunia kerja ya Mbak, ya kan udah Mm-mm, masuk di yang kerja, sebelum pas lulus mm-mm. kuliah itu, apakah teman-teman seangkatan Mbak Adil itu langsung melanjutkan kuliah atau langsung Hmm, mencari pekerjaan Mbak, kalau rata-rata itu? teman Kalau boleh seangkatan tahu. saya ya, itu variatif. Ya Mbak. Sebagian ada yang langsung kerja, sebagian ada juga yang lanjut ke S1. Kan dari D3 waktu itu ekstensi ke X1 itu juga banyak. Terus lanjut kerja itu ada beberapa, karena waktu itu pas banget, waktu kita kebanyakan habis sidang ya, bulan Juni Juli lah, Juni Juli tahun 2019, itu tuh setelah itu tuh ada rekrutmen rekrutmen proyek gitu. Jadi teman-teman yang udah pada sidang udah dapat SKL itu kebanyakan apply di situ gitu. Dan teman-teman yang mau lanjutin juga banyak juga gitu. Jadi variatif, ada yang lanjut, ada yang apa namanya, kerja gitu, variatif, ada yang kayak gitu, variatif sih. Adelia Mm-mm, itu sebelum masuk di Pama Persada, mm-mm. apakah Mbak Adila juga punya pemikiran atau niatan buat atau gimana nih? Gimana? Mas, putus-putus suaranya. Oh, gini Mbak, Mm-mm, saya kan mau nanya ke Mbak Adelia, oke. apakah Mbak Adelia setelah lulus dari universitas dulu itu ada Mm-mm. pemikiran buat melanjutin ke jenjang yang selanjutnya atau langsung mendaftar untuk kerja gitu Mbak? Oke, gini. Eh, Kemarin saya cerita sedikit ya, agak agak panjang ya, karena awal Gak apa-apa Mbak. habis sidang, oke, soalnya agak panjang ini. Soalnya kemudian saya lanjut juga kemarin S1-nya gitu. Kemarin tuh waktu lulus habis sidang itu kan ada pendaftaran salah satu kontraktor yang PT HKI itu ya, yang kerja sama ONS kan biasanya pembukaan itu kan rame banget ya. Teman-teman ONS pasti banyak banget alumni kita yang di situ. Nah, dari situ tuh karena yang kebetulan waktu itu udah ready untuk kerja, udah ada SKL, terus udah ready lah pokoknya untuk kerja, untuk berkas-berkas tuh udah ready gitu. Akhirnya apply di situ pertama di tahun 2019, di bulan September itu keterima alhamdulillah di PT Utama Karya Infrastruktur. Itu seangkatan kita yang UNS itu ada banyak, ada sekitar apa ya, 28-an orang. Itu semua keterima di PT Utama Karya itu. Nah, di situ aku jalan kerja tuh sekitar 2 tahun, itu di proyek Tol Trans Sumatera kemarin. Jalan 2 tahun di situ, aku mutusin buat sambil kuliah gitu, sambil ekstensi di salah satu kampus di Jakarta. Jadi waktu itu makanya apa untuk lanjut ke S1 karena itu tadi, eh, sebenarnya untuk jenjang karir itu tuh semakin kita upgrade pendidikan, semakin kita punya apa ya, pijakan yang lebih, itu tuh potensi kita, kesempatan kita untuk seperti promosi seperti itu tuh lebih gede gitu. Nah, tadinya saya nggak kepikiran buat lanjut, emang udah nyaman kerja kan, udah nyaman kerja dari tahun 2019 itu sampai tahun 2021 itu udah nyaman gitu, udah yang nggak kepikiran buat mikir-mikir tugas kuliah segala macam kan, PR banget kan kayak gitu. Terus nah kebetulan itu ada salah satu teman saya, teman kantor juga itu, eh, mending kita lanjut nih mumpung waktu itu kan pandemi ya sebenarnya, ada untung ruginya juga. Hanya kan online ya waktu itu, jadi itu Iya. mobilisasi kita dari proyek ke kampus tuh bisa diminimalisir gitu, bisa direduce gitu, kita nggak perlu ke kampus waktu itu kuliahnya gitu, jadi online kayak gitu. Bareng teman-temannya juga banyak yang dari D3 UNS lanjut ke sorry, salah satu universitas di Jakarta itu. Nah dari situ habis lulus, terus rasanya tuh gimana ya? Kayak punya goals yang terpenuhi gitu loh. Jadi kan tiap orang tuh kan punya goalsnya ya. Gitu. Mungkin
mungkin ada yang goalsnya tuh A, B, C, D gitu kan. Nah, dengan aku menyelesaikan kuliah terus dengan mungkin dengan membagi waktu segala macam tuh kayak punya goal sendiri gitu loh, punya punya apa tercapai target kayak gitu. Ya gitu terus jadi ketika kita udah bisa upgrade dan itu tiap orang beda ya pemikirannya dari peluang kalian pasti bakal punya teman gitu itu pasti bakal tapi kembali ke tujuan mindset orang masing-masing gitu kan ada yang apa udah cukup nih segini ada yang merasa kurang terus kayak gitu kan. Berarti Adelia ini lanjutin dulu, Mbak. Iya sambil kerja tadi jadi kan 2019 aku kerja di proyek nah 2021 aku kuliah sambil kerja sambil itu. Ngomong nggak yang perkuliahan itu Mm-mm. ada nggak sih Mbak apa ya pengalaman waktu kuliah itu Mm-mm. yang paling relevan atau paling berpengaruh ke dunia kerja itu apa? Eh, banyak serius banyak lebih ya soft eh, komunikasi dengan orang yang pertama cara kamu komunikasi dengan teman-teman kamu dengan dosen kamu kan itu pasti beda ya sama dosen sama teman terus gimana cara kita nge-treatment menjalin komunikasi yang oke gitu itu tuh sangat berguna banget. Kita bisa sempat saya aku banget gitu loh dan saya kesel gitu kenapa saya sebenarnya ikut ke organisasi juga ikut cuman ya apa ya kalau dibanding teman-teman saya yang lain itu mereka lebih totalitas lebih all in ke organisasi juga gitu nah dari organisasi terus cara kita komunikasi dengan teman dengan dosen terus cara kita problem solving kuliah kan pasti dikasih problem solving kan masalah sesimpel kalian nyari makan tuh waktu ngekos mungkin ada beberapa yang ngekos ya kalian nyari makan terus kalian ada tugas nih apalagi teknik sipil kan banyak tugasnya ngeprint VJR segala macam banyak kan nah kalian kan harus memanage uang kan, memanage uang, memanage waktu, gimana caranya biar cukup, terus gimana caranya nih nyari yang sesimpel-simpelnya. Nah, cara kita problem solving waktu kuliah itu, ketika kalian nanti kerja, ketika kita kerja, itu tuh kepake banget gitu. Jadi kita tuh udah tahu menghadapi situasi apapun itu gitu, dengan kita yang terbiasa bisa memanage waktu, bisa memanage uang, pandai komunikasi sama orang, kayak gitu. Itu tuh ketika di dunia kerja, itu bakal kepake banget gitu. Kalian nggak bakal kalah sama keadaan gitu karena dunia kerja itu kejam banget. Jadi ketika kalian udah terbiasa di tempat waktu kuliah komunikasi oke terus main kuliah gitu gimana cara ke yang tua atau ke temen segala macam kan orang kan beda-beda ya apalagi di dunia kerja waktu kuliah aja temen beda-beda kan dari asalnya dari mana-mana kan itu tuh kita harus pandai nge-treatment gitu pandai bersosialisasi lah intinya terus tanggung jawab juga di perkuliahan kan kalian diajarin tanggung jawab dari tugas ya dari gimana kalian menyelesaikan tugas dosen kan ngasih waktu Ya. ngasih ya kan ngasih waktu ngasih deadline ngasih ketentuan-ketentuan tertentu buat kalian selesaiin di situ kalian bisa belajar rasanya tanggung jawab gitu di dunia kerja nanti kalau di kuliah oke lah kalian nggak ngerjain mungkin cuma dimarahin dosen nilai 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 di bawah rata-rata tapi bisa di remedi masih bisa ya tapi kalau di dunia kerja kalian bisa lost control soal tanggung jawab itu ngaruhnya kemana-mana gitu dari situ dari zaman kuliah belajar tanggung jawab bersosialisasi terus manage uang manage waktu itu tuh bakal kepake banget sih soft skill kayak gitu di dunia kerja nanti bakal membantu kalian banget lah jadi
pandai-pandai memanfaatkan waktu kalian selama kuliah gitu. Karena kalian nggak akan ngulangin masa itu dua kali gitu. Masa kuliah kalian tuh masa-masa Nah, golden kalian lah, masa-masa kalian buat apa ya? Buat menempa gitu, buat ngelatih diri kalian buat nanti bakal ready untuk kerja gitu. Soft skill kayak gitu. oke, Mbak. Berarti Mm-mm. sama di perkuliahan itu komunikasi, problem solving, Mm-mm. manajemen waktu, Iya, tanggung jawab itu sangat mm-mm, penting ya, bener. Mbak ya. Penting banget itu, serius. Nanti kalian bakal ngerasain kalau ketika udah apa terjun langsung di dunia yang kejam ini, nanti hal-hal kayak gitu pasti bakal bentuk mental banget, banget banget itu. Sosialisasi gitu sama temen, jalin silaturahmi sama temen itu penting. Apa ya? Jadi bisa saling bantu, bisa saling sharing, ada lowongan gimana dia menjaga sama ya, selama kuliah kayak gitu. Itu teman-teman, kalian bisa mendengar apa yang disampaikan Mbak Adelia, yang terutama adalah komunikasi, tanggung jawab, manajemen Betul. waktu, Mm-mm. dan problem solving itu sangat berpengaruh nantinya di dunia pekerjaan. Mm-mm. Iya, Nah, betul. selanjutnya nih Mbak, Mm-mm. Gimana? untuk info soal lowongan pekerjaan itu biasanya paling banyak ada di mana nih Mbak? Gimana maksudnya platformnya ya? Atau apa? Platformnya. Oh, platformnya itu macam-macam. Eh, WA group. Pasti ada kan WA group kan? Sama teman seangkatan segala macam. Itu sih yang paling sering ya menurut aku. Ketika di mana ada lowongan itu pasti akan di-share di WA group sama teman-teman kuliah gitu. Terus selain itu sosial media, Instagram, eh, LinkedIn pasti itu kayak sosial branding banget lah buat anak-anak milenial kayak kita ini ya. Apalagi teman-teman yang lain kan kayak WA group, terus LinkedIn, terus Instagram, gitu-gitu tuh luas banget platform yang biasanya menyediakan lowongan pekerjaan. Gimana kalau di mana kita asal kita mau nyari, asal kita mau riset gitu, mau kepoin perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu dari platform kayak gitu pasti nemu gitu. Karena lowongan pekerjaan tuh luas sebenarnya. Kalau kita dapat informasinya kayak gitu. Kadang kita bilang lowongan kerja sedikit karena informasi tersebut itu nggak nyampe ke kita kayak gitu, ya kan? Nah, makin banyak temen, makin banyak apa namanya koneksi itu tuh bakal ngaruh ke tersedianya dunia pekerjaan untuk kita gitu. Oh ya Mbak, ngomong-ngomong nih ada yang menarik buat Mm. dibahas ini Mbak. Tadi yang Iya, LinkedIn ya Mbak. iya. Sepentingkah LinkedIn itu Mm. buat mahasiswa gitu Mbak? Buat uh, masuki dunia pekerjaan gitu. Kalau menurut aku itu penting banget. Jadi itu penting banget. Dulu aku tuh nggak begitu memperhatikan LinkedIn ya. Aku tuh bikin bikin LinkedIn waktu aku bikin CV. Aku mau lulus di tiga dulu, aku baru bikin LinkedIn karena aku kan di CV kan ada nyantumin LinkedIn kan. Kayak gitu, aku baru bikin. Ternyata itu tuh jadi apa ya? Ketika contoh nih, aku ngelamar kerja ya. Aku ngelamar kerja. Nah, si recruiter tadi itu, si HRD-nya itu, dari sekian orang yang aku tanya ya, sebagian besar tuh search-nya itu di LinkedIn kayak gitu. Nama aku misal Adriana Vanessa. Mereka pengen tahu nih cara gampang buat tahu nih orang tuh udah kemana aja sih gitu. Skill dia tuh dari mana aja sih, mau magang, pernah magang di mana sih gitu kan. Itu pertama kali tuh dicari di LinkedIn, itu pasti. Dan aku baru ngerasain ya waktu-waktu daftar kerja kemarin itu. Jadi mereka tuh kayak apa ya, nyari background kita gitu, secara gampang kan dari LinkedIn ya. Di situ kan pokoknya LinkedIn tuh kalau bisa saran aku dibikin semenarik mungkin, semenjual mungkin gitu. Kenapa semenjual mungkin gitu? Kasarannya kan kalian masang pernah magang di mana atau kerja di mana,
kalian bisa software apa. Itu yang jadi LinkedIn itu untuk dunia kerja. Jadi mulai tuh diisi-isi atau mulai cari referensi LinkedIn tuh isinya yang oke tuh kayak gimana sih gitu. Terus di situ kan ada koneksi juga, koneksi itu bisa tahu ada lowongan pekerjaan di mana itu kan dari LinkedIn juga gitu. Tapi yang paling sering ya itu sih ketika kalian lamar pekerjaan, ketika orang tersebut tahu teknologi dan segala macam, pasti pertama kali dicari itu LinkedIn, pasti kayak gitu. Berarti LinkedIn itu sangat penting ya, Mbak, buat kita Penting, memasuki dunia sangat penting. pekerjaan karena Iya, kebanyakan HRD pasti juga nyarinya dari LinkedIn itu ya. iya, karena itu paling gampang kan, paling Oh ya, gampang cari tahu background kita gitu kan. LinkedIn siapa sih ini? Aku aja ya kemarin kan daftar kan di perusahaan. Terus ada daftar nama yang lolos, misal interview user. Itu kan ada nama ya. Aku pertama kali nge-search tuh ya di LinkedIn, orang ini iya. siapa sih gitu. Ya nggak? Yang paling gampang kan langsung keluar semua backgroundnya tuh kan dari LinkedIn. Oh ini orangnya lulusan ini, pernah di sini gitu. Kepo aja gitu. Apalagi HRD kan, kita yang sesama pelamar aja kepo sama kandidat yang lain ya kan, apalagi HRD-nya gitu. Oh ya, Bang, ngomong-ngomong tadi udah bahas LinkedIn ya, Mbak. Ini Mm-mm. kalau ada cara lain nggak sih, Mbak, kalau kita mau masuk ke perusahaan atau kantor-kantor konstruksi, itu kita Mm-mm. harus ngapain aja sih, Mbak, selain menyiapkan berkas-berkas administrasinya gitu? Oke. Kalau berkas administrasi itu langkah pertama yang harus diperhatikan ya. Karena kan tahapan pertama kan administrasi ya. Kalau kita nggak lolos administrasi, nggak bakal bisa kita nunjukin kalau kita tuh mampu gitu di interview selanjutnya. Yang pertama pasti berkas, yang pertama itu. Terus yang perlu disiapin itu riset sih. Kalian ngelamar di perusahaan A, B, atau C. Itu kalian harus bikin riset. Riset biasa aja, riset kecil-kecilan. Perusahaan apa sih ini gitu. Dia bergeraknya di bidang apa sih gitu. Terus posisi yang saya lamar nih, prospeknya ke depan apa sih gitu. Kita harus riset. Itu penting banget sih. Jadi nggak mungkin dong kita ngelamar pekerjaan nih. Ketika diwawancara, kamu tahu nggak ini perusahaan di bidang apa? Kalian masih belum yakin gitu, nggak bakal diterima ya kan? Berarti Hmm. harus benar-benar diperhatiin secara detail ya, Mbak, itu ya. Iya, riset itu penting. Administrasi itu penting, riset, terus social branding. Itu tadi. Social branding termasuk di LinkedIn. Sosial media kalian tuh nggak besar kemungkinan bakal dikepoin sama si HRD perusahaan gitu, tim rekrutmen pasti gitu. Apalagi kalau disuruh nyantumin apa? Instagram, Twitter itu kan bisa jadi kan dicek segala macam. Itu social branding penting. Terus selain itu eh, banyak-banyakin apa ya? Belajar tutorial tesnya tuh kayak gimana. Terus tanya-tanya alumni, kakak kelas, mungkin kalau ada yang di situ tanya tipsnya tuh gimana rekrutmennya tuh langkahnya apa aja kayak gitu. Jadi selain nyiapin berkas, nyiapin apa untuk tes juga, terus nyiapin pikiran kalian itu jejak di media sosial tuh harus oke gitu. Ini tadi ya gitu. Bukan berarti kalian harus habisin foto Instagram gitu nggak ya? Itu mah lebih ke pribadi, nggak masalah kok kayak gitu. Cuman kayak yang LinkedIn gitu-gitu. Social branding sih sekarang lagi booming kan itu. Kalau orang lamar pekerjaan pasti katanya yang harus disiapin itu social branding. Karena jam sekarang kan apa-apa sosial media kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang proses masuknya ke dunia kerja nih, Mbak. Jadi pas Mm-mm. sudah sampai seleksi wawancaranya, itu Mm-mm. rata-rata HRD itu menanyakan pengalaman kita selama perkuliahan, terus skill Mm-mm. apa yang kita punya atau gimana nih, Mbak? Iya. Oke. Itu sebenarnya beda-beda ya. Tipe masing-masing perusahaan tuh kadang nggak bisa ditebak gitu. Wawancara usernya tuh lebih ke apa. Kemarin nih, dari yang pernah aku lewatin ya, wawancara user ataupun wawancara direksi.
Yang pertama tuh pasti teknis, masalah teknis skill kita di dunia perkuliahan kayak ditanya rumus itu pasti, apalagi pikiran kita teknik sipil ya, yang kalau dijabarin teknik sipil kan luas banget ya, nggak mungkin kita bisa apa menguasai semuanya. Itu belajar tuh pasti. Belajar yang jadi tagline aja, tagline dari perusahaan yang kalian lamar gitu. Misalnya perusahaan di tambang, ya kalian harus tahu tagline tambang itu harus tahu soal mata kuliah apa nih yang nyambung ke tambang, karena pasti ditanyain kayak gitu, pasti ditanyain. Sama itu. Terus selain itu tuh pertanyaannya gini, yang bikin aku mikir kemarin gini, karena kan aku udah agak lupa ya sama pelajaran kuliah. Di siapa? Ya, Wawancara baik. visualnya naik gini, yang pelajaran selama kuliah apa yang bisa kamu implementasikan ke perusahaan saya gitu. Nah, di situ kan luas ya gitu. Eh, Kita jawab A, B, C, D, E itu nyambung semua kan? Apa yang kita pelajarin di kuliah itu pasti nyambung dong ke dunia yang kerjaan kita lamar kalau masih inline ya, sama dunia konstruksi gitu. Nah, di situ tuh kita nggak asal jawab kayak cuman yang mekanika tanah Pak gitu, atau rekon Pak, rekayasa fondasi Pak, nggak gitu gitu. Bapaknya tuh mau implementasi. Jadi kita, kalau menurut aku ya kayak gitu harus kita kasih case nih. Misal nih Pak gitu, terjadi longsoran di lereng ini gitu. Dari eh, mata kuliah yang pernah saya pelajari gitu selama saya kuliah, itu tuh bisa diselesaikan dengan implementasi rumus-rumus di rekayasa fondasi gitu. Terus beliau nanya lagi, saya jawab satu dua itu nggak cukup kemarin. Jadi beliau nanya lagi, apa lagi mata kuliah apa yang bisa kamu kasih ke perusahaan saya gitu, sama sebelum nanya pengalaman pekerjaannya. Nah, di situ tuh kita harus bisa ngasih studi kasus gitu. Misal kalian kan ada praktikum mekanika tanah gitu, gitu kan, ada praktikum pengetesan apa kekerasan tanah segala macam kan, itu implementasikan aja, bilang Ada, Mbak. kalau iya kan ada kan. Nah itu sampein aja. Misal sebelum membangun jalan nih Pak gitu, eh, saya harus melakukan yang namanya tes CBR mungkin atau Serkon gitu. Itu saya pelajari Pak selama kuliah gitu. Itu saya langsung terjun ke praktikumnya kayak gitu. Itu kan memastikan beliau kalau saya ini bisa nih Pak gitu. Saya ini udah dapat basicnya, saya udah dapat gitu. Nah, selain mata kuliah itu tadi kan soal teknis ya, mata kuliah itu pasti ditanya gitu. Terus yang kedua itu soal pengalaman, soft skill gitu, kayak yang kamu bisa software apa gitu, kamu kamu bisa software ini enggak gitu. Biasanya spesifik sih nanyanya. Misal nanti di dunia kerja saya harus pakai BIM misalnya, kamu pasti ditanya, kamu berapa persen kamu bisa menguasai BIM gitu, bisa bisa menguasai AutoCAD segala macam kayak gitu. Terus selain itu eh, dikasih studi kasus dari bapaknya biasanya. Misal nih kemarin saya waktu wawancara di apa PT Pertambangan, ditanya, saya kan transportasi ya, ditanya kalau misal nih di jalan tambang itu perlu diaspal apa enggak gitu. Itu kan pertanyaan simpel ya. Tapi kalau kita panik itu pasti jawabannya nggak sesuai sama target bapaknya kan. Kalau ditanya kayak gitu kita ambil realistis aja gitu. Eh, Misal kalian jawab menurut kalian enggak, ya jawab aja enggak Pak gitu. Kenapa? Karena mahal. Kayak gitu aja gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya, karena para user mau, para direksi mau ketika wawancara kita tuh gimana cara kita tuh tanggap cepet problem solvingnya gitu. Realistis gitu loh jawabannya. Nggak perlu kalian jelasin kayak yang enggak Pak, karena kan aspal kan harus di ketentuannya bitumennya harus segini, campuran itunya segini, pasirnya segini gitu. Enggak perlu, bilang realistis aja gitu. Misal mahal, bilang mahal Pak gitu, karena kan temporary kayak gitu. Biasanya itu studi kasus, materi kuliah kayak gitu sih. Sama kesiapan kita. Biasanya ditanya, eh, kamu siap nggak gitu kerja di perusahaan saya gitu. Dengan kemungkinan terburuk itu pasti diceritain. Kemungkinan terburuk di perusahaan itu A sampai Z diceritain gitu. Kamu siap nggak gitu? Ya namanya orang apa lagi itu kan apa mencari pekerjaan segala macam, pasti kan gimana caranya kita tuh bisa menjual ya,
menjual pengetahuan kita, terus pengalaman kita, terus kesiapan kita tuh harus dijual gitu. Iya, siap Pak gitu, ready dengan eh, resiko apapun itu selama kita punya ikatan kerja kan namanya karyawan kan aset ya. Karyawan itu aset, jadi nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan itu sama-sama bekerja sama gitu. Kayak gitu sih. Baik, Mbak. Berarti yang paling perlu diperhatikan itu mengenai apa ya, kompetensi yang kita dapatkan selama di perkuliahan itu Mm-mm. apa harus kita jelaskan, Iya, dan itu pasti kita jelaskan ditanya. juga, jelaskan problem apa ya, masalahnya atau penanganannya gimana. Terus kemudian tadi ada juga mengenai kompetensi apa, soft skill seperti apa yang dimiliki juga seperti itu ya, Mbak. Mm-mm. Iya betul. Iya, tadi Mbak, aku kira kan, ya gimana? oh, ya Mbak, monggo Mbak, Ya, nggak aku dilanjutin kira dulu tuh aja. pelajaran kuliah tuh nggak bakal ditanya gitu loh selama kita interview. Ternyata juga bakal ditanya gitu rumusnya segala macam. Itu harus sering-sering di refresh gitu. Siap, Mbak. Mm-mm. Ngomong-ngomong nih Mbak, Mm-mm. secara pengalamannya Mbak Adel ini, lulusan Mm. dari D3 sama S1 tuh sama nggak sih Mbak kalau udah masuk di dunia pekerjaan itu? Sama dalam artian apa Atau ini ada perbedaan yang maksudnya? mana? Beban kerja atau apa? Ya, yang pertama itu mungkin pandangan orang-orang, kemudian beban Oh, kerjanya. oke. Tuh, Mbak. Kalau pandangan orang sama ya, sama semua kok. Nggak ada perbedaan di 3 sama S1 tuh sama sekali nggak ada gap. Sama aja pandangan orang, pandangan atasan segala macam tuh mau kita ada kita mau S1 sama aja gitu. Kita sama-sama dihargai dan kita sama-sama dipercaya gitu. Mau dari D3 S1 sama-sama dipercaya buat bekerja gitu. Dikasih deadline segala macam sama aja. Terus kalau beban kerja bukan lebih ke beban kerja yang beda ya, cuman apa ya? Porsi kerjanya itu lebih apa ya? Istilahnya tuh nggak bisa dibandingkan gitu loh. Jadi bisa bisa dibilang beratan di tiga daripada S1 kerjanya nggak juga sama aja gitu. Jadi itu bukan bukan apa ya? Bukan variabel yang bisa dibandingkan gitu. Beban kerja antara D3 sama S1 tuh sama-sama berat, sama-sama berat, sama-sama susah gitu. Cuman eh, apa namanya? Ada beberapa perusahaan yang ada ketentuan misal promosi, promosi jabatan, terus jenjang karirnya kayak gitu kan kadang ada yang membatasi gitu. Membatasi kalau misal mau naik jadi direksi nih harus S2 kan banyak ya kayak gitu ya. Harus S1 kan ada perusahaan yang kayak gitu. Nggak semua perusahaan tapi ada yang kayak gitu gitu. Jadi D3 sama S1 tuh gapnya di perusahaan sama sekali nggak ada sih, sama-sama sama-sama mengemban beban yang sama bedanya kedua-duanya gitu. Mbak, Ya, halo? halo, Mbak Adel. Ya, halo? Iya, Mas Danu. Hilang ya suara Mohon saya maaf ya? Mbak, tadi nggak masuk baru masuk Mbak. Ini tadi suara Oke. saya yang hilang. Oh iya. Oke. Ini Santai, Mbak, santai. ini kan tadi Mbak Adel udah memberikan apa pandangan ya Mm-mm. mengenai tiga sama S1 itu jual kerja itu seperti apa. Nah, Mm-mm. peluangnya itu lebih besar mana, Mbak? Peluang lebih lolos besar peluang lolosnya itu lebih besar yang mana Mm-mm. gitu, Mbak? Oke. D3 sama S1 ya. Peluang kerja itu pertama dilihat dari eh, kadang di 3 S1 itu kan posisinya beda ya. Yang dibuka lowongannya tuh beda gitu. D3 S1 tuh beda gitu kan. Ada yang misal D3 sebagai pelaksana, terus S1-nya sebagai perancang kayak gitu kan. Kalau peluang kerjanya tuh malah kebanyakan D3 ya. Kalau mau langsung kerja kan biasanya. Orang-orang kan
Kayak saya kemarin ngambil D3 kenapa? Karena kan pengen cepet kerja gitu. Karena D3 kan biasanya langsung eh langsung apa ya? Langsung terjun gitu. Lowongan-lowongan D3 kan banyak pelaksana segala macam, minimal D3 itu banyak banget. Tapi nggak menutup kemungkinan S1 juga nggak banyak gitu. S1 juga banyak, sama, D3 juga banyak. Nah, eh, kalau ditanya banyakan mana, itu sama-sama banyak gitu. Nggak ada yang bilang D3 nanti susah dapat kerjaan atau S1 nanti susah nanti apa minimal IPK-nya segini segini gitu nggak ada sih. Sama-sama peluang kerjanya tuh sama. Cuman itu tadi sih ngaruhnya itu tadi ke ada beberapa perusahaan yang jenjang karirnya itu membatasi per strata pendidikan itu ada, tapi ada juga yang enggak juga ada gitu. Jadi sama aja, di 3 S1 peluang kerjanya sama, sama punya kesempatan yang sama, 50% lah ibaratnya, kayak gitu. Berarti sama-sama memiliki peluang yang sama ya Mbak ya, nggak ada perbedaan. Iya, Kalau di tiga nggak itu ada, sedikit lowongannya, S1 tuh lebih banyak gitu, nggak ada ya berarti. nggak ada, nggak ada, sama kok semuanya, sama. Tergantung kebutuhan perusahaan Oke itu baik gitu. Mbak. Biasanya kan Ngomong-ngomong beda nih Mbak, beda beda posisi kan. kalau ditanya nih Mbak, yang Mm. kerja, oh, mohon maaf Mbak, ini tadi sinyal saya Oh jelek, iya. tabrakan. Mm. Gimana Mbak? Boleh Ya diulang? biasanya kan beda beda posisi kan. Misal di 3 S1 tuh bukan di satu posisi, misal karena dua-dua itu enggak gitu. Jadi ada persaingan gitu antara D3 itu punya temannya masing-masing gitu, punya punya wadahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi aman aja mau D3 S1 sama semua. Baik Mbak. Ngomong-ngomong nih Mbak, kalau ditanya nih Mbak, sebenarnya Hmm, tuh enak kerja di lapangan atau di kantoran Mbak, kalau menurut Mbak Adelia sendiri? oke. Gini ya, sebelum saya milih nih, sebenarnya di lapangan sama di kantor tuh sama-sama punya sensasinya sendiri ya. Pusingnya juga punya, sama-sama punya pusingnya gitu. Kalau saya nih, saya kan cewek ya, kebetulan biasanya nih cewek itu kan sukanya di kantor biasanya, tapi nggak semuanya gitu. Sukanya di kantor, tapi eh, di lapangan tuh malah kita lebih tahu kondisi proyek tuh kayak gimana gitu. Kalau lebih suka mana, kalau di kalau udah apa kerja tuh harus suka nggak suka ya, kalau harus ke lapangan ya ke lapangan kayak gitu. Karena malah ya kalau menurut aku ya paling enak tuh nyerap ilmu tuh kalau kita ke lapangan langsung gitu. Kita bisa nyerap ilmu tuh bisa masuk tuh ketika kita ke lapangan langsung gitu, terjun eh, tahu kondisi proyek tuh kayak gimana sih gitu. Tahu lokasi ini tuh yang bermasalah di mana sih gitu. Tahu lokasi A B C tuh di mana gitu. Jadi tahu gitu. Kalau di kantor kan lebih ke perencanaan ya, lebih ke data biasanya kan, lebih ke data gitu-gitu kan. Kalau di kantor eh, enaknya mungkin ada yang nggak suka panas paling pilih di kantor. Cuman ya lebih pusing gitu. Kadang kan ngurusin data kan banyak miss-nya segala macem kayak gitu. Di lapangan juga sama pusingnya. Operasional lapangan tuh yang paling penting kan operasional lapangan ya. Jadi eh, ada pusingnya juga di lapangan, dua-duanya sama-sama pusing gitu. Kalau lebih milih suka mana, ya suka di kantor, tapi risikonya kalau kita di kantor, kita nggak bakal eh, paham bener soal proyek itu gitu. Kita bakal ngerti soal proyek itu ketika kita udah terjun ke lapangan. Kita paling nggak setengah hari di lapangan, setengah hari di kantor, kayak gitu. Itu kan balance. Bisa tahu kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan kita implementasikan ke perencanaan yang kita bikin. Itu lebih mantap gitu. Jadi ya kalau sukanya ya sebenarnya suka di lapangan karena kan langsung langsung terjun kan, bisa lihat belajar langsung kan. Nggak pusing di depan laptop terus kayak gitu. Baik Mbak. Berarti kedua-duanya tuh memiliki plus minusnya sendiri-sendiri ya Mbak pastinya. Iya. Mm, Oh ya Mbak, ini kan mm. mungkin sebelum menutup obrolan kita malam ini, kira-kira ada nggak sih Mbak tips dari Mbak Adelia buat teman-teman dari
Nah, D3 ini yang mau lulus itu tipsnya tuh seperti apa yang mau pengen kerja gitu. Oke, buat teman-teman yang hampir mau lulus kayak gitu atau udah sidang segala macem, mulai eh, punya tujuan. Tujuan dalam artian kalian tuh passionnya kerja di mana, seperti itu ya. Teknik sipil misalnya, kalian passionnya kerja di bidang apa? Tentuin dulu itu. Kalian tuh mau trial kerja di mana? Kalian kan baru pertama kerja misalnya, itu kan trial namanya. Trial, kita kan nggak tahu ya. Nanya, sorry sorry bentar, sinyalnya. Oke, eh itu tadi kalian harus punya tujuan. Kalian tuh tertarik ke bidang apa kayak gitu. Ketika kalian udah tertarik ke situ, nah kembangin soft skill, kemampuan-kemampuan yang inline sama tujuan kalian. Misal nih, Mas Danu pengen jadi drafter. Saya pengen jadi drafter nih nanti di proyek. Nah, kembangin skill kamu di situ gitu. Kamu setelah lulus kuliah bisa ikut les desain segala macam bisa kan. Ketika kamu udah punya tujuan, kamu kan bisa inline kan dengan tujuan kamu. Kamu harus nyiapin apa gitu kan. Tapi kalau kamu belum bisa nentuin tujuan, misal udah apply apply coba 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 coba. Nah, yang kalian coba itu nggak tahu tuh nanti job desk-nya apa, eh, kemampuan atau skill kalian apa enggak kayak gitu kan. Jadi target terus diasah skillnya, terus pengetahuan tuh luas, bisa dicari di mana aja. Bisa dicari dari Instagram, dari LinkedIn, dari Google, kalian browsing riset. Kalian punya cita-cita satu perusahaan aja. Misal nih, kalian pengen ke perusahaan, misal konstruksi nih, saya pengen ke HK. Kamu riset soal HK. Misal kamu pengen ke perusahaan jasa marga gitu. Kamu riset soal jasa marga, gitu. Riset. Cari tahu di apa Instagram segala macam, di LinkedIn peluang kerjanya seperti apa dan job desk-nya itu apa aja di situ, posisi-posisinya apa aja gitu. Nah, ketika kalian udah punya tujuan, udah punya kemauan lah istilahnya, kemauan mau kerja di mana gitu, kalian nanti lebih bisa nyiapin diri kalian sendiri gitu. Berarti kemampuan apa nih yang bisa dilatih gitu kan? Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Bikin target atau timeline. Kalian harus punya timeline ketika kalian lulus nanti, target kalian tuh harus punya kerja berapa bulan setelah lulus. Itu harus ya. Jangan yang kayak ngikutin arus aja. Udahlah, yang penting aku udah daftar di sini, di sini, di sini, tinggal nunggu panggilan aja. Enggak. Kalian harus follow up lamaran kalian itu tuh eh, ada prospeknya apa enggak gitu. Jangan nunggu hal yang HRD-nya aja nggak tahu kalian lamar gitu loh. Kalian harus punya timeline. Ketika 2 bulan lamaran kalian, 2 bulan, 3 bulan nggak ada kabar nih, udah nggak usah dipikirin perusahaan itu. Ketika nanti kalian dipanggil, oke berarti itu rezekinya gitu kan. Tapi ketika 2 bulan, 3 bulan nggak ada kejelasan dari lamaran itu, kalian harus coba lagi apply di tempat lain, fokus ke tempat lain lagi kayak gitu. Jadi harus punya timeline, target. Maksimal aku nunggu perusahaan ini berapa bulan nih gitu. Nah, sambil nunggu kalian sambil nyari perusahaan mana yang sekiranya masih inline sama tujuan kalian tadi kayak gitu. Harus punya timeline. Jadi nggak biar nggak kelamaan apa ya? Kelamaan nunggu. Apply banyak tapi sama-sama nunggu gitu loh. Nunggu terus. Kalau ditanya gimana? Iya ini masih nunggu udah apply. Apply-nya kapan? Setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu. Berarti kan nggak punya timeline. Tapi kalau punya timeline kan kalian bisa netapin. Oh udah 2 bulan nih saya nunggu gitu. Ini saatnya buat apply ke tempat lain gitu. Gitu. Udah sebulan nih gitu. Sama apa ya? Tips buat masuk kerja tuh itu tadi sih apa koneksi alumni alumni kak kelas semuanya itu silaturahmi di chat tanya mas kerja di sini ya atau mbak kerja di sini ya gitu. Aku ngelamar bagian ini nih mbak mas itu ada tipsnya nggak itu penting banget nanti banyak banget tips and trick yang bakal dikasih kayak gitu itu sih. Baik, terima kasih Mbak Delia. Terima Ya. kasih sudah menemani 40 menit kita ya nih. Sekitar 40 menit ya Iya. Mbak sepertinya. Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak sudah
mau menjadi narasumber di podcast kita yang berjudul Ngobrol Bareng Alumni. Terima kasih uh, atas kesempatannya, dan saya juga Mm-mm. minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Adelia. Ya, eh, semangat buat teman-teman semuanya gitu. Mau mau yang mau lulus atau lagi skripsi atau lagi kuliah, semangat. Dunia kerja tuh luas, peluang kerja tuh luas buat kalian, buat kita tuh pasti dikasih kesempatan gitu. Yang penting gimana caranya kita bikin kita tuh pantas buat kerja di perusahaan itu kayak gitu. Jadi tetap semangat, tuh fokus kuliahnya, skripsinya cepet cepet kelar, terus ya itu. Semoga sukses semua, terus bisa banggain orang tua, itu kan yang penting, banggain orang tua, terus bisa mandiri, bisa nyicipin gimana enaknya punya penghasilan sendiri, punya apa tanggung jawab yang harus diemban, gimana enaknya buat enak lah pokoknya kalau udah jatuh ke terjun di dunia kerja itu nanti seru, ada roller coasternya, lebih seru. Semangat ya teman-teman semua. Ya, ya Kasih Mbak. udah, Terima kasih Mbak. iya makasih udah ngajak saya ngobrol, udah ngajak saya sharing gitu, udah apa mau sama-sama berbagi ilmu ya, sharing kita. Makasih ya udah dikasih kesempatan. Ya Mbak. Ya Mbak. Sama-sama Mbak. Oke. Oke teman-teman Fondasi, karena waktunya sudah cukup dan habis ya. Sampai jumpa di Fondasi Podcast yang selanjutnya, di episode yang selanjutnya. Dengan saya, Danus Caksono, dengan narasumber Mbak Adelia Nurhanisa, mengucapkan undur diri. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Adil, sudah Ya mau makasih ngisi Danu. narasumber. Oke, terima kasih, semangat ya kuliahnya. Siapa? Ini Mbak Adilnya udah ditunggu sama bisnya ya ini ya, Iya, udah kendaraannya ini ya. ikutan kayaknya. Oke, makasih ya. Mohon maaf ya, Dan Mbak, tadi ada kesalahan teknis, nggak apa-apa, tadi santai, sempat santai. ganggu. Nggak apa-apa, oke, aman-aman. Itu ya apa, berkabar kalau Oh ya, misalnya Mbak, nanti nanti. udah lulus, segala macam, alumninya dicari, kakak kelasnya dicari, ditanyain aja. Udah nyampe, yuk, yuk. Ya, Mbak. Oke, makasih ya.